hanya beberapa hari ini kita bisa berhari-hari dalam suhu yang rendah gitu. Dan kita bisa mengalami bermalam-malam, maksud saya pada malam hari, berhari-hari itu mendekati suhu 0 atau minus gitu. Nama saya Rega, kebetulan saya suka outdoor, jalan-jalan begitu. Saya ikut beberapa event Fjallraven, baik yang di Indonesia maupun yang internasional. Kebetulan saya ikut di Fjall Discovery di Bromo yang tahun lalu. Lantas juga di tahun lalu itu ke Fjall Classic Sweden dan di Thailand gitu. Kira-kira itu yang ikut event besar. Terus kemudian saya ada ikut event kecil beberapa kali bootcamp dari Fjall juga gitu, di beberapa gunung di Indonesia. Sebenarnya kalau yang sering keluar, maksudnya olahraga outdoor begitu ya, yang paling berbeda buat orang Indonesia tentu yang Sweden, karena secara pemandangan dan situasi, kemudian temperatur itu memang beda sekali gitu. Semisal kalau kita di Indonesia menghadapi udara yang suhunya rendah itu kan paling-paling hanya beberapa hari ini kita bisa berhari-hari dalam suhu yang rendah gitu. Dan kita bisa mengalami bermalam-malam, maksud saya pada malam hari, berhari-hari itu mendekati suhu 0 atau minus gitu. Kebetulan bisa terjadi begitu. Jadi kalau dibandingkan di Indonesia, mungkin di tahun 2019 ini aja baru ada fenomena yang menarik. Di beberapa gunung itu ternyata terjadi lapisan es segala macam itu baru-baru aja gitu, karena ada perubahan cuaca. Kalau di Swedia itu udah tiap harinya kayak begitu. Padahal itu di musim panasnya mereka gitu. Kalau Discovery yang berbeda adalah semua kita perlu bawa sendiri. Itu kalau di tema besarnya acara Fjallraven itu semua harus dibawa sendiri gitu. Itu yang agak berbeda gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita pergi berkelompok itu sebenarnya hanya kelompok kecil aja, 2 orang atau 3 orang dalam satu tenda gitu. Jadi semua harus dibawa sendiri. Kemudian dalam perjalanan yang cukup panjang gitu, termasuk makanan. Pada waktu kemarin itu semua memang saya bawa sendiri, walaupun sebenarnya saya tidak tahu bahwa ada persiapan diberi asupan makanan juga, suplemen makanan juga dari pihak panitia gitu. Saya kira itu yang paling dominan ya. Terus kemudian yang berbeda juga di Fjall Discovery ini kan nggak seperti kita naik gunung biasa. Kita naik gunung biasanya jalan sampai puncak, turun lagi selesai gitu. Nah ini kita waktu Discovery tahun ini dan tahun lalu itu kan kita keliling mutarin kalderanya Bromo gitu. Itu belum pernah ada. Saya kira belum pernah ada yang trip kayak begitu sebelumnya. Sepengetahuan saya. Mungkin agak susah untuk menjawab secara umum karena orang-orang tentunya punya pengalaman sebelumnya yang berbeda-beda begitu ya. Buat saya pribadi, kalau dari tiga itu secara kesulitan pendakian sebetulnya relatif sedikit gitu, karena medannya nggak ekstrim lah gitu ya. Hanya saja kalau misalnya di Swedia tentu temperaturnya yang berhari-hari itu kita dalam cuaca yang selalu dingin gitu. Jadi kalau misalnya siang hari itu kita hanya dapat matahari hangat sekitar 3-4 jam aja maksimum. Gitu. Jadi itu hangatnya cuma segitu. Mulai
rata-rata sekitar 12 gitu. Jadi 12 itu udah setiap hari gitu. Kalau untuk Discovery saya hanya ikut yang pertama. Kalau dari segi tripnya menurut saya itu baik untuk dibikin. Saya juga waktu itu sempat diajak bertukar pikiran, brainstorming pada waktu pembentukan acaranya. Saya mengusahakan diri juga untuk membantu karena akan sangat bagus buat pengembangan ekonomi lokal juga pariwisata Indonesia yang lebih luas gitu. Karena kita tahu sebetulnya kalau pemilihan tracknya itu baik dan organisasi lapangannya bagus, kemudian itu tentunya perlu didukung oleh survei yang komplit begitu ya. Ya tentu nanti Discovery yang ketiga mudah-mudahan akan sangat jauh lebih bagus daripada yang kedua maupun yang pertama. Tapi saya sangat mendukung karena itu bagus untuk pariwisata Indonesia juga.